Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meiko Adiswara Pratama. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.3 visi misi guru penggerak. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Perkenalkan, ini adalah ibu fasilitator kami, yakni Ibu Kristina Painde SPDMM, yang selalu memberikan kami semangat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kapuas, Meiko Adiswara Pratama, dan pengajar praktik kami Ibu Neti Febri. Oke, sebelum kita memulai penjelasan dari materi ini, saya akan membacakan pertanyaan pemantik dari modul 1.3 koneksi antar materi. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu. Kemudian, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di dalam slide ini ada beberapa nilai guru penggerak yang harus dijalankan dalam pembelajaran. Misalnya, seorang guru penggerak haruslah mandiri. Kemudian, seorang guru penggerak harus menerima masukan dan saran dari peserta didik dan orang tua dan masyarakat. Itu kita harus reflektif. Kemudian kolaboratif, seorang guru penggerak harus menjalankan nilai ini, yakni menjalin kerjasama dengan orang lain. Kemudian inovatif. Ini biasanya inovatif ini timbul karena adanya umpan balik dari orang lain, kemudian berpihak pada peserta didik. Ingat bahwa fokus pembelajaran kita adalah pada peserta didik. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian menjalin kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Peran kunci pendidik dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul sebelumnya, saya belajar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran telah mengubah pemikiran saya. Saya sekarang berpikir dan ingin menuntut peserta didik dalam menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa kemerdekaan pendidikan, kemudian fokus pembelajaran pada peserta didik, kemudian pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Lanjut ke profil pelajar Pancasila dan IA inquiry apresiatif. Profil pelajar Pancasila yang dikaitkan dengan IA, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. IA atau inquiry apresiatif akan membantu peserta didik dalam menemukan rasa cinta terhadap Tuhan yang dikembangkan dengan menggali hal-hal positif yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian kebinekaan global. IA menciptakan toleransi dalam semua perbedaan yang ada dan sebuah kolaborasi akan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian gotong royong. IA mendorong adanya kerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian mandiri. IA membantu peserta didik dalam meningkatkan kemandirian dan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pilihannya. Pendalar kritis, IA mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dalam pemecahan suatu permasalahan yang ada. Kemudian kreatif, IA mempermudah peserta didik dalam setiap refleksi dan menumbuhkan sebuah inovasi dalam setiap pembelajaran. IA atau inquiry apresiatif. Inti dari IA adalah kekuatan dan memanfaatkan peluang sebagai modal awal, mengelola kelemahan dan menjadikan tantangan sebagai strategi. Dari IA akan menciptakan budaya positif dalam kerangka IA menciptakan tempat yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Selain itu, IA juga akan membantu sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sehingga akan menciptakan visi kepemimpinan yang transformasional, sehingga akan membangun sebuah komunitas yang inklusif bagi semua peserta didik. Kerangka IA dapat berjalan sesuai tujuan dengan cara berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik, dan sekolah. Dengan memaksimalkan IA, diharapkan peningkatan kualitas pendidikan di komunitas pembelajaran yang ada. Dalam membuat sebuah visi, saya menerapkan menggunakan tahapan BAKJA. BAKJA adalah sebuah akronim yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut ini adalah visi saya yang saya buat menggunakan BAKJA
yang diambil dari kekuatan sebagai modal dan pengelolaan kelemahan dan tantangan yang ada sebagai solusi. Berikut adalah visi saya. Sebelumnya, visi misi saya sebelum mempelajari, sebelum saya memahami dari modul 1.3, yakni menciptakan generasi yang beriman, inovatif, mandiri, berwawasan global, adaptif, dan inklusif. Di sini saya mengakronimkan menjadi BEIMBAI. Dalam bahasa Banjar, kata BEIMBAI ini artinya mendayung bersama. Namun, di dalam visi misi ini masih terdapat kata-kata atau beberapa kalimat yang masih ada di dalam profil belajar Pancasila. Nah, saya itu mengambil lagi nanti kemudian di slide selanjutnya. Visi ini sangatlah bermakna. Dengan penerapan visi ini, seluruh warga sekolah harus BEIMBAI, bahasa Banjar itu mendayung bersama-sama. Intinya, semua visi ini harus dijalankan secara bersama-sama dengan kolaborasi seluruh pihak. Karena pendidikan kita semakin tergerus oleh budaya barat yang individualis, mengharuskan kita menanamkan nilai gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Beriman artinya kita harus punya fondasi agama yang kuat dalam belajar, kemudian inovatif. Artinya dalam setiap pembelajaran harus ada perbaikan dan penerapan teknologi yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Kemudian mandiri, artinya kita punya semangat untuk terus belajar tanpa disuruh oleh siapapun. Kemudian berwawasan global, artinya semakin hari kemajuan zaman membawa kita pada modernisasi global yang penuh persaingan. Adaptif, artinya kita harus berusaha untuk mengikuti kodrat alam dan zaman. Inklusif, artinya kita harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi semua peserta didik. Setelah saya kolaborasikan atau saya terapkan dengan metode Bagja, visi saya dalam memajukan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, yakni visinya menciptakan generasi yang beriman, integritas, memimpin, berkualitas, adaptif, dan inklusif atau BEIMBAI. Mengapa saya mengambil akronim ini lagi? Saya berharap akronim ini bisa diingat dan dapat dipraktekkan oleh peserta didik yang ada di sekolah saya. Kemudian, mengapa saya mengambil atau mengganti beberapa kalimat atau kata yang saya jadikan visi? Ini karena ini saya pelajari dari beberapa kelemahan yang mungkin akan saya jadikan sebagai solusi atas tantangan yang ada. Kemudian saya jadikan kekuatan sebagai modal yang ada dalam penerapan visi misi ini di sekolah. Oke, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.